Nah, di sini saya mau kasih contoh, misalnya kalau saya mencari sinyal dengan menggunakan pertama support resisten, lalu yang kedua adalah dengan menggunakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai sinyal trading ya, karena banyak sekali teman-teman pemula yang belajar trading itu kemudian setelah belajar, setelah buat akun dan lain-lain sebagainya ya, itu langsung cari sinyal trading ya. Sebenarnya di Gain Hunter itu juga menyediakan sinyal trading juga ya, dan teman-teman itu bisa dapat secara gratis kalau teman-teman daftar di Gain Hunter ya. Silahkan teman-teman bisa langsung daftar di gainhunter.com, kemudian nanti akan dicat oleh admin kami nanti ketika teman-teman sudah mendaftar ya, dan kita arahkan gimana caranya supaya mendapatkan sinyal secara gratisnya. Oke, sinyal di trading forex itu sangat penting ya, karena sinyal itu apa sih maksudnya? Sinyal di trading forex. Sinyal di trading forex itu adalah dimana kita itu meletakkan entry posisi di suatu harga. Artinya ketika sinyal itu muncul, kita bisa open posisi, dan kalau sinyalnya itu benar ya, kita bisa mendapatkan profit di market atau di pair tersebut. Itu fungsi sinyal ya. Kemudian manfaat dari sinyal itu apa sih? Nah, ini manfaatnya sebenarnya gini ya. Jadi kalau kita itu males analisa gitu ya, dengan adanya sinyal kita tinggal mengikuti sinyalnya itu aja ya, dan kita bisa langsung dapat keuntungan, bisa langsung dapat profit gitu ya. Terus kalau kita nggak ada waktu analisa gitu ya, kita tinggal ikuti sinyalnya ya, kita bisa dapatkan profit secara instan kalau kita mengikuti sinyal tersebut ya. Itu manfaat sinyal ya. Kelebihan dari sinyal ya bisa mempermudah kita lah kalau kita sibuk, kita nggak ada waktu untuk trading, terus kita masih bingung analisa, bla 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 dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa terbantu dengan adanya sinyal ini. Makanya di Gain Hunter itu buat teman-teman pemula ya, yang pengen belajar trading, terus kemudian teman-teman itu sudah bisa buat akun trading, masukkan ke MetaTrader 4-nya, kemudian bisa open posisi, bisa pasang pending order, bisa pasang stop loss dan take profit. Setelah itu langkah selanjutnya akan kita arahkan menggunakan sinyal ya, supaya teman-teman itu bisa ya paling tidak di awal untuk trading itu bisa langsung trading ya, dan kemudian kita arahkan juga supaya bisa menggunakan sinyal sendiri ya, karena di situ juga bukan hanya sinyal, murni sinyal saja, tapi juga ada analisa teknikal dan fundamentalnya, sehingga kalau teman-teman itu trading ya, teman-teman tahu alasan kenapa kok open posisi buy, alasan kenapa kok open posisi sell di situ, karena semuanya sudah disediakan di Gain Hunter sinyal gitu ya. Itu untuk kelebihannya. Lalu kekurangannya dari sinyal itu apa sih? Nah, kayak gini ya. Sinyal itu kan sama aja dengan kalau kita baru belajar jalan. Awal mula kan pasti kita dituntun gitu ya, dibantu untuk jalan gitu kan. Nah, sinyal itu sama seperti itu ya, sama seperti ketika kita itu dibantu jalan di dalam trading ini. Kalau kita tidak lepas dari sinyal itu dan kita ketergantungan dengan sinyal itu, maka efeknya tidak bagus. Kita jadi tidak mudah berkembang, ilmu trading yang kita pelajari juga tidak mudah berkembang, dan kita akan ketergantungan terus dengan sinyal. Kalau nggak ada sinyal kita nggak open posisi ya, dan kita nggak tahu alasannya kenapa kita open posisi mengikuti sinyal tersebut. Intinya ya kita ikuti sinyal tersebut dan profit gitu ya. Kalau terjadi sesuatu hal, misalnya sinyalnya itu salah ya, kita bisa kena loss di sinyal tersebut. Makanya di Gain Hunter sinyal itu sebenarnya kita tidak sarankan terus-menerusan ikut sinyal tersebut. Tetapi saran dari saya adalah teman-teman bisa membuat sinyal sendiri
dan juga bisa menjadi trader yang mandiri. Harapannya seperti itu ya di Gain Hunter ini. Jadi kalau teman-teman memang pengen serius belajar trading, silahkan teman-teman gabung di gainhunter.com/free itu ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara membuatnya. Ya, cara membuat sinyal ini sebenarnya cukup banyak caranya ya, karena kita bisa menggunakan analisa teknikal, bisa menggunakan analisa fundamental, kemudian di dalam analisa teknikal ini juga ceruknya juga ada banyak sekali ya, cabangnya juga ada banyak sekali, bisa menggunakan indikator, di indikator juga ada banyak sekali cabang indikator dan jenis-jenis indikator, jadi ya kita bisa bisa memanfaatkan momen-momen tersebut untuk mencari sinyal ya. Kemudian kita bisa menggunakan support dan resisten juga, dan juga kita bisa menggunakan candle pattern ya, atau pola-pola dari candlestick yang kita bisa lihat dari kita bisa pelajari ya. Ada banyak sekali pola-pola candlestick tersebut. Selama kita hafal dengan pola-pola candlestick tersebut, maka ketika muncul candlestick yang masuk ke dalam pattern tertentu, kita sudah tahu nih indikasinya. Kalau muncul pattern seperti ini, maka pergerakan harga akan berbalik arah atau sebagainya, seperti itu. Itu caranya ya. Jadi ada cukup banyak sekali. Nah, di sini saya mau kasih contoh, misalnya kalau saya mencari sinyal dengan menggunakan pertama support resisten, lalu yang kedua adalah dengan menggunakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke chartnya ya. Di sini saya mau tampilkan chart dari XAU-USD yang kebetulan malam hari ini itu terjadi volatilitas yang tinggi, tiba-tiba langsung naik tinggi gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka di mana kita akan entry posisi? Pertama, kalau dengan menggunakan support resisten, kita bisa membuat area support dan resisten terdekatnya. Oke, mungkin di sini ada area resisten, ini cukup jauh karena harganya di sini ya. Terus di dekatnya itu ada area support. Nah, ini cukup dekat untuk supportnya, jadi ada di sini. Ini jarak dengan harga aktual itu cukup dekat. Kemudian karena resistennya ini cukup jauh, maka kita harus cari yang paling dekat itu ada di mana, gitu ya. Oke, secara langsung kita langsung nemu yang paling dekat ada di sini. Di sini. Tetapi di atas ini itu juga ada area resistennya, jadi bisa kita masukkan juga sebagai area resisten di sini. Nah, sekarang setelah membuat area-area seperti ini, kita bisa menentukan sinyalnya. Oke ya, sinyal ini berarti diambil dari area support atau resisten terdekat, yang artinya adalah resisten ada di sini, support ada di sini. Nah, kita tinggal memasang entry posisinya di mana. Kalau sudah membuat garis support resisten seperti ini, ya, kita jangan memasang area entry posisi tersebut tepat di area support resistennya, tetapi agak kasih jarak ya, kasih jarak cukup ya kisaran 5-7 pip ya, atau 3-5 pip lah, itu sudah cukup. Misalnya nih, kita akan open posisi sell karena di sini fokus kita adalah untuk memanfaatkan ketika harganya tembus dari area tertentu. Area tertentu ya yang dimaksud di sini adalah support resisten ini. Misalnya kalau harganya itu sudah turun melewati sini, maka kemungkinan besar harganya itu bakalan semakin tembus ke bawah ya, semakin tembus ke bawah. Maka kita akan open posisi di area sini. Saya buatkan area entry posisinya ya. Jadi kita akan entry posisi tepat di sini. Kemudian untuk targetnya berarti kita perlu untuk mencari area support selanjutnya ya, karena di bawah. Nah, ini ada area support seperti ini. Jadi kita targetkan di sini untuk take profitnya pada saat kita open posisi sell. Kemudian kalau kita open posisi buy, berarti kita letakkan di atasnya sini ya. Jadi market ketika dia itu menembus di area tertentu, dia bakalan semakin naik atau semakin turun. Kalau naik ya
dia semakin naik ya. Intinya ketika sudah menembus dia bakalan semakin meneruskan tren penembusannya tersebut ya. Maka kita akan entry posisi di sini. Sinyalnya ada di sini. Kita kasih jarak ya antara 3 sampai 7 pip lah ya dari harga support resistennya itu. Kalau di sini berarti dari resistennya. Nah, untuk targetnya di mana? Karena target ini itu terlalu dekat, berarti kita bisa mencari area resisten yang lebih tinggi lagi. Berarti kan antara resisten yang ini, yang kedua tadi yang sudah saya hapus, dan ini antara kedua ini ya. Kalau kita bagi ya berarti ada di sekitar sini. Kita bisa menggunakan pas perpindahan candlestick di sini ya, itu bisa digunakan sebagai targetnya. Jadi teman-teman akan open posisi di sini dengan target profitnya di sini. Open posisi buy stop ya dengan menggunakan pending order, karena harapan kita adalah harga itu menembus dari area tersebut. Nah, logikanya adalah ketika kita sudah mengurung atau kita sudah menemukan area support resisten terdekat dari ini, otomatis kita bisa mengurung dari pergerakan harga ini. Nah, ketika harganya itu kan pasti suatu saat bakalan keluar dari area tersebut ya, dari area ini. Ya, kalau sudah menembus area yang sudah kita pasang pending order tersebut, otomatis kita akan entry posisi secara otomatis. Seperti itu. Itu logikanya ketika kita menggunakan area support resisten. Oke, sekarang kita pakai ini deh, indikator ya, indikator moving average berarti ya, yang paling sering dipakai ya. Oke, kita hapus dulu, terus kita hapus ini entry posisinya juga kita bersihkan. Kita pasang indikator. Oke, kita pakai moving average ya. Di sini kita pakai 2 moving average-nya. Kita persiapkan dulu. Oke, kita rubah settingannya. Ini periodenya pakai 24 misalnya. Warnanya kita ganti jadi warna merah. Klik OK. Kemudian yang ini kita rubah jadi 14 misalnya. Oke, klik OK. Nah, sudah tampil seperti ini. Lalu sinyalnya itu gimana cara menggunakan sinyal tersebut? Kalau dengan menggunakan moving average ini, kedua moving average ini ya terutama, itu sangat mudah sekali. Ketika terjadi persilangan, maka kita bisa entry posisi di market tersebut. Kayak misalnya contohnya ya, ini ketika terjadi persilangan dari biru ini menyilang ke atas ya, dari garis merah atau MA24 gitu ya. Ini terjadi persilangan dan kita bisa entry posisi buy. Kalau biru dari bawah ke atas ya, menyilang dari moving average merah, itu kita bisa entry posisi buy. Nah, kemudian ini ada lagi, cuman tidak lama langsung berubah lagi dari moving average yang warna biru ini menyilang ke atas ya. Jadi ini sinyal buy lagi. Kalau kita entry posisi di sini, otomatis kita bisa dapat profit sampai atas ini. Nah, nanti ketika ini harganya itu turun dan ini terjadi persilangan lagi antara moving average 24 dengan moving average 14 ya, kita bisa entry posisi lagi. Kalau merahnya dari bawah ke atas berarti sinyalnya itu turun ya. Tapi kalau birunya dari bawah ke atas berarti itu sinyalnya naik. Dan ini merah itu cenderung ada di bawah, berarti next sinyal dari ini itu turun. Tapi kita perlu perhatikan juga apakah persilangannya itu hanya sebentar atau tidak. Dan cara memperhatikan persilangan itu sebentar atau tidak itu cukup mudah. Jadi kalau dilihat di persilangan yang pendek-pendek ini, persilangannya itu tidak melebar ya. Jadi kalau persilangan melebar itu contohnya kayak gini, ini langsung bersilang melebar gitu ya, dan langsung menjauh, semakin menjauh antara kedua garis ini. Tapi kalau persilangannya sempit seperti ini, kita perlu menghindari itu. Jangan-jangan marketnya hanya sideways atau hanya koreksi sebentar saja seperti itu. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman dalam kita mencari sinyal sendiri, supaya harapannya adalah teman-teman itu bisa menjadi trader yang mandiri, tidak terombang-ambing oleh sinyal-sinyal di luar sana yang belum tentu jelas hasilnya ya. Jadi kalau teman-teman mau
ikut sinyal, teman-teman bisa ikut sinyalnya dari Gain Hunter. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe ya, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.